Şu içinde dua etsinler yaşasın. Dervis menjawab, semoga saja rajaku, di sana ada seorang arsitek yang terampil yang menjadi pelayanmu. Beberapa dari mereka adalah murid dari Mimar Sinan. Cukup berikan perintah, maka mereka akan mengerjakannya. Emredin başlasınlar çalışmalara. Dari kejauhan, ada pengintai yang melihat rombongan raja. Kita sudah tahu siapakah mereka, yaitu suruhan dari Nasupasa. Sultanım. Bulbul telah sampai di istana lama. Bulbul segera mengadu. Kösem. Sultana, Kosem telah menjebak kita. Dia sebenarnya tidak tahu di mana hartamu berada. Itu hanyalah kebohongan, agar dia bisa mengikutiku. Mereka telah menyita perbendaharaanmu. Semuanya telah habis karena diriku. Uçtuğu benim yüzümden. Nasıl böyle dikkatsiz davran? Safiye pun menjadi geram pada Bulbul, lalu berkata, "Bagaimana bisa kamu begitu ceroboh, Bulbul?" Aferin sultanım, vallahi nasıl? Bulbul pun menjawab, "Maafkan aku Sultana, mereka telah memancingku. Aku sangat malu." Bulbul sampai berlutut, memohon pengampunan pada Safiye. Aferin sultanım. Safiye melihat Bulbul berlutut, ia pun berkata, "Jangan bertingkah konyol, berdirilah." Kalk ayağa bebüş. Kosem mengira bisa mengalahkanku dengan jebakan seperti itu. Idiot. Aku yakin dia berpikir telah menangkap semua hartaku. Setelah malam ini, segalanya akan menjadi milikku. Tapi dia tidak tahu. Bulbul pun menjawab, "Kamu sangat pintar, Sultanaku." Safiye pun berkata, "Tentara akan datang, mari kita pergi. Inilah waktunya, istana kekaisaran telah menunggu kita." Safiye dan Bulbul pun pergi bersama. Size vakit kaybetmeden gidelim. Sarayı Humayun bizi bekliyor. Kembali kepada raja. Raja terlihat mencuci mukanya. Dervis saat itu berada di dekat raja, juga dua orang prajurit. Ia pun akan melangkah, namun saat ia menginjakkan kakinya, ia melihat di sana ada minyak yang sengaja ditumpahkan. Dan minyak itu mengarah ke arah raja. Dervis sadar bahwa itu merupakan jebakan. Dia melihat ke arah lain dan terlihatlah panah api yang dilemparkan. Dervis segera memanggil raja sambil berlari mendekati raja, kemudian melemparkan raja. Api itu pun tepat berhenti di minyak itu. Murad yang melihat serangan itu segera berteriak untuk melindungi raja, tapi Nasu terlihat masih melindungi dirinya sendiri. Api pun menyebar. Dervis segera mendekati raja dan melindungi raja dengan tubuhnya, hingga api itu pun menyebabkan ledakan. Bentar, kenapa apinya nggak diinjak aja ya biar mati? Atau disiram sama air yang ada di situ? Apa karena panik ya? Jadi nggak mikir. Kembali ke Kosem. Dia masih berada di gudang harta. Tiba-tiba tanpa disengaja, seorang prajurit menjatuhkan patung Bunda Maria yang sedang memeluk anaknya. Bu sana son nasihat. Seketika Kosem pun teringat dengan ancaman dari Safiye yang mengatakan, "Ini adalah nasihat terakhirku untukmu. Jangan pernah tinggalkan rumahmu. Jangan pernah tinggalkan anakmu sendirian." Karena mengingat hal itu, Kosem pun memanggil Zulfikar lalu berkata, Zülfikar ağa, saraya dönmek istiyorum. kalau dirinya ingin kembali ke istana. Zulfikar pun menjawab, "Aku sudah mengatakan padamu agar tetap tinggal di istana. Tapi kamu ingin ikut. Ini juga semakin gelap. Aku tidak bisa membiarkanmu sendirian tanpa diriku." Siz gitmenize müsaade edemem sultanım. Kosem pun menjawab, "Kalau begitu cepatlah." Zulfikar pun menjawab, "Baiklah." Acele etsinler. Ediyorlar.
Qasem terpaksa menunggu Zulfikar agar bisa kembali, meskipun ia merasa khawatir dengan putranya karena mengingat ancaman dari Safiye. Kembali pada raja, baik Dervish maupun raja tidak terluka. Hanya saja karena ledakan itu membuat telinga menjadi berdengung. Raja pun kemudian melihat dua orang prajurit yang di dekat air sebelumnya. Mereka telah terkapar karena terkena ledakan itu. Nasu melihat pemanah di sana. Nasu pun memberikan kode pada pria itu. Pria itu pun siap memanah ke arah raja, dan raja pun tanpa ia ketahui, ia pun terkena panah. Sang pemanah kembali ditembakkan ke arah raja. Dervish yang tahu segera berlari untuk melindungi raja. Dan Dervish pun mengorbankan dirinya terkena panah. Dervish! 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 Para prajurit berlari mendekati raja dan membuat lingkaran untuk menutupi raja dari serangan. Gece vakti harem kapısında Di istana, di depan pintu, terdengar percakapan dari luar. Penjaga pintu bertanya, "Ada masalah apa? Mengapa kamu datang ke harem saat malam hari?" Tentara itu pun menjawab, "Kami mendengar bahwa raja membunuh pangeran sebelum ia pergi." Penjaga pun menjawab, "Itu tidak benar." Tentara itu pun menjawab, "Kalau begitu biarkan kami melihat pangeran." Penjaga tidak mengizinkan dan menyuruh para tentara agar kembali ke barak. "Kalau tidak, ini akan berakhir buruk bagimu." Tentara menjawab, "Kami tidak akan pergi kemanapun sebelum kami membawa pangeran kami." Karena tidak adanya kesepakatan, suara pedang pun terdengar. Dari dalam, prajurit yang mendengar adanya pertarungan di luar kemudian membuka pintu gerbang. Tampaklah para tentara sudah menghabisi para penjaga yang di luar. Penjaga dari dalam pun kemudian menyerang para prajurit. Namun itu hanya sia-sia saja karena jumlah para prajurit jauh lebih banyak. Para prajurit pun berhasil masuk ke dalam